Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahayu Prastiawati, biasa dipanggil Ayu, dari kelas I, S1 Pariwisata dengan NIM 216774. Di sini aku bakal ngejelasin review materi chapter 4, yaitu proses analisa pekerjaan dan manajemen bakat. Di kesempatan kali ini kita akan mereview chapter 4 dengan judul materi proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Dan yang pertama kita akan membahas analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini merupakan sebuah prosedur untuk menentukan tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan dan jenis orang atau karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Analisis pekerjaan ini menghasilkan informasi untuk menulis deskripsi pekerjaan. Pengertian pekerjaan sendiri merupakan daftar yang berisi tugas, tanggung jawab, hubungan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan suatu pekerjaan, salah satu analisis dari pekerjaan. Berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan. Yang pertama, ada aktivitas kerja. Yang kedua, ada perilaku manusia. Yang ketiga, ada mesin, alat-alat, perlengkapan, dan bantuan kerja. Yang keempat, standar kerja. Yang kelima, konteks pekerjaan. Dan yang terakhir, persyaratan kerja. Selain informasi yang dibutuhkan dalam analisis pekerjaan, terdapat kegunaan analisis kerja. Yang pertama, perekrutan dan seleksi. Yang kedua, pemenuhan IIO. Yang ketiga, penilaian kerja. Yang keempat, kompensasi. Dan yang terakhir, pelatihan. Kemudian, terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis pekerjaan terhadap suatu pekerjaan. Yang pertama, memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi. Yang ketiga, memilih posisi representatif. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Dan yang terakhir, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian, terdapat metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan, antara lain, yang pertama, wawancara. Metode ini melibatkan melakukan wawancara dengan pekerja yang menempati posisi tertentu. Wawancara dengan pekerja adalah cara yang baik untuk mendapatkan wawasan langsung dari mereka yang melakukan pekerjaan. Kemudian, yang kedua, ada observasi langsung. Metode ini melibatkan pengamatan langsung oleh penilai atau analis pekerjaan terhadap individu yang melakukan pekerjaan. Observasi langsung dapat memberikan wawasan yang lebih objektif tentang pekerjaan daripada hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pekerja dalam wawancara. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan dokumentasi pekerjaan. Metode ini melibatkan pengumpulan dokumen yang terkait dengan pekerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, manual prosedur, laporan pekerjaan, dan dokumentasi lainnya. Kemudian, metode untuk mengumpulkan informasi analisis pekerjaan antara lain identifikasi pekerjaan, rangkuman pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, otoritas pemegang jabatan, standar kinerja, kondisi kerja, dan spesifikasi kerja. Nah, selanjutnya langkah-langkah menulis spesifik kerja. Terdapat 12 langkah. Yang pertama, judul dan pengantar. Yang kedua, deskripsi proyek. Yang ketiga, ruang lingkup pekerjaan. Yang keempat, persyaratan teknis. Yang kelima, waktu dan jadwal. Yang keenam, persyaratan keamanan dan lingkungan. Yang ketujuh, persyaratan keuangan. Yang kedelapan, penilaian kinerja. Yang ke-9, persyaratan kontrak. Yang ke-10, lampiran. Yang 11, kontak dan informasi tambahan. Dan yang terakhir, verifikasi dan persetujuan. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen bakat. Manajemen bakat sendiri merupakan sebuah proses yang berorientasi
pada sasaran yang merupakan integrasi dari proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Manajemen bakat sangat penting karena melibatkan elemen-elemen kunci yang dapat berkontribusi secara signifikan pada keberhasilan dan pertumbuhan jangka panjang suatu organisasi. Berikut ini merupakan beberapa alasan manajemen bakat sangat penting diantaranya, yaitu yang pertama, mengoptimalkan kinerja organisasi, kemudian meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya perekrutan, meningkatkan kepuasan karyawan, peningkatan inovasi, dan meningkatkan daya saing. Kesimpulan pada chapter 4 ini memberikan gambaran umum yang menyeluruh tentang analisis pekerjaan dan manajemen bakat, dimulai dengan mendefinisikan manajemen bakat dan menyoroti pentingnya manajemen bakat dalam sebuah perusahaan. Bab ini menekankan pentingnya mengumpulkan informasi analisis pekerjaan yang akurat melalui 3 metode, wawancara, kuesioner, dan observasi. Selain itu, juga memberikan panduan untuk menulis deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang efektif. Informasi yang dikumpulkan dari analisis pekerjaan terbukti bermanfaat dalam berbagai fungsi SDM seperti rekrutmen, seleksi, evaluasi kerja, kompensasi, dan pelatihan. Bab ini juga menyajikan mode profil kompetensi yang secara khusus dirancang untuk manajer sumber daya manusia. Secara keseluruhan, bab ini berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan analisis pekerjaan dan praktik manajemen talenta dalam organisasi. Sekian materi yang dapat aku review kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you!